Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi rasulillah ajma'in. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah. Pada hari ini kita akan mencoba berbagi bagaimana cara untuk mendeteksi apakah sebuah penyakit ini medis ataupun gangguan non medis. Ikhwah fillah rahimakumullah, barangkali ada saudara-saudara kita yang di sana mungkin bingung tentang penyakit yang ia alami. Setelah dicek ke dokter, belum ada perubahan. Setelah berobat ke sana ke sini, belum ada perubahan. Nah, pada hari ini kita akan berbagi bagaimana caranya untuk mendeteksi gangguan yang bersifat non-medis. Bagaimana caranya? Paling tidak kita akan sampaikan paling tidak ada 7 cara untuk menentukan apakah seseorang itu mengalami penyakit yang disebabkan medis ataupun penyakitnya disebabkan oleh non-medis. Boleh jadi di sana adalah gangguan syaitan, ya. Kemudian ada penyakit ain ataupun bentuk gangguan mental lainnya. Ya, kalau nanti ya ketika seseorang ataupun yang menonton video ini telah mengetahui cara mendeteksi gangguan yang bersifat non medis, silakan nanti datangi orang yang tepat, yakni peruqyah syar'iyah, ataupun bisa dikonsultasikan kepada bagian psikiater untuk mengkonsultasikan lebih lanjut apakah ini bentuknya gangguan jin ataupun ini adalah bersifat gangguan mental. Ikhwah fillah rahimakumullah, adapun caranya yang pertama adalah ya, cara mengetahui bahwa ini adalah penyakit non medis adalah satu, bahwa penyakit itu biasanya datang secara tiba-tiba. Penyakit yang datang secara tiba-tiba. Ya, karena biasanya setiap apapun penyakit selalu diawali dengan tanda-tanda. Ya, selalu diawali dengan tanda-tanda dan sinyal-sinyal bahwa seseorang akan mengalami sakit. Misal contoh, ketika seseorang akan mengalami penyakit pilek ataupun batuk, biasanya akan didahului dengan perasaan tidak nyaman di tenggorokan. Ya, ini biasanya sebabnya. Biasanya didahului oleh sebab. Ya, kita sebut juga dengan hukum kausalitas. Biasanya ada sebab sebelumnya yang menyertai. Nah, kalau penyakit non medis seperti penyakit gangguan itu biasanya datang secara tiba-tiba. Tiba-tiba sakit mendadak. Biasanya seperti itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyakit yang kambuhnya di saat-saat tertentu. Ya, biasanya sakitnya kambuh semisalan habis maghrib nanti sampai tengah malam. Ataupun nanti sakitnya kambuhan dari jam 12 malam sampai nanti subuh. Ataupun kambuh penyakitnya nanti di waktu matahari terbit. Ya, artinya di sini adalah penyakit yang muncul dan kambuh di waktu-waktu tertentu. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga adalah penyakit yang berpindah-pindah. Ya, hari ini umpamanya sakitnya sakit perut. Nanti sore ataupun besok ataupun lusa nanti pindah ke kepala. Ataupun besoknya lagi nanti pindah ke punggung ataupun sakitnya ke kaki. Artinya ada merasakan penyakitnya berpindah-pindah ataupun merasakan penyakitnya itu seolah-olah berjalan di dalam tubuhnya. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat adalah penyakit yang tidak tetap diagnosanya oleh dokter. Sebagai contoh, hari ini kita pergi ke dokter, vonis dokter adalah penyakit asam lambung umpama.
Besok kita coba ke dokter lagi, sudah berpindah pula, oh ini ada gejala jantung. Atau nanti diperiksa ke yang lain, oh ini ada batu empedu. Jadi tidak ada yang jadi diagnosa dokter itu berubah-ubah terus. Nah, ini dikhawatirkan ada penyakit gangguan non medis. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis. Kita merasakan penyakit, ya, seolah-olah jantungan, kecemasan tinggi, kemudian berdebar-debar. Setelah dicek ke dokter di EKG, kata dokter aman-aman saja, tidak ada penyakit, tidak ada penyakit jantung di sana. Ataupun berobat ke dokter yang lain, dokter lain pun mengatakan tidak ada penyakit apa-apa, dicek ke labor aman, dicek di USG aman, di EKG juga aman, di ronsen juga aman, dicek darah ke labor, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Nah, ini menandakan adanya ciri, ya, gangguan yang bersifat non medis. Kemudian yang ke-6, setiap kali meminum obat, penyakitnya waktu itu ada kemajuan, ada kesembuhan. Artinya di sana memperoleh kesembuhan, dan setiap obatnya habis, maka penyakitnya kambuh kembali. Nah, ini adalah ciri yang ke-6, dan ini tanda yang ke-6. Maka perlu kita waspadai. Kemudian yang ke-7 adalah penyakit yang tidak kunjung sembuh. Biasanya penyakit yang tidak kunjung sembuh biasanya ditumpangi oleh makhluk yang lain, sehingga penyakit itu tidak kunjung sembuh. Nah, barangkali ini yang kita sampaikan. Ada 7 cara untuk mendeteksi bahwa penyakit ini adalah penyakit gangguan yang bersifat non medis. Boleh jadi itu adalah penyakit ain, boleh jadi itu adalah penyakit gangguan sihir, boleh jadi itu adalah penyakit gangguan dari bangsa syaitan, atau boleh jadi itu adalah gangguan mental. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan 7 ciri ini bisa kita kita amalkan, artinya bisa kita pahami, ya, sehingga kita mudah untuk mendeteksi gangguan yang berada dalam tubuh kita. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.